Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sam TV 77. Sahabat yang saya cintai dan saya hormati, kali ini saya mau mereaksi satu video, yaitu antara Kang Deddy Mulyadi dan si Dede. Kenapa Kang Deddy Mulyadi dan si Dede ini disomasi sama pengacaranya Ibtu Rudiana? Gara-garanya si Dede ini pernah memberikan keterangan yang digiring sama Ibtu Rudiana supaya mengakui bahwa si terpidana 8 orang atau 7 orang itu yang sekarang di penjara itu benar adanya kalau dia yang pelakunya. Maka dari itu si Ibtu Rudiana ini tidak terima kalau si Dede mencabut keterangan apa yang sudah pernah dikatakan waktu di persidangan. Menurut Ibtu Rudiana, seakan-akan memberikan tekanan kepada si Dede supaya mengakui bahwa apa yang dikatakan waktu di persidangan itu adalah bohong. Maka dari itu si pengacara Ibtu Rudiana mensomasi 3 kali 24 jam. Lama banget ya, 3 kali 24 jam. Terbuka lagi karena katanya nggak tahu alamatnya. Kan lucu. Somasi 3 kali 24 jam terbuka karena nggak tahu alamatnya, mau kirim surat. Aduh. Oke sahabat semuanya, mari kita simak videonya sampai akhir. Nah, kemudian peristiwa anak-anak itu ditangkap dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, itu kamu masih kerja di situ? Masih posisi masih kerja. Artinya pada tanggal 27 Agustus 2016 kamu masih kerja? Masih kerja Pak posisinya. Oke, tanggal 27 2016 kamu masih kerja. Masih. Nah, kemudian kamu tahu ada peristiwa Eki dan Pina meninggal di jembatan? Nggak tahu sebelumnya Pak. Nggak tahu. Nggak tahu Oke. sebelumnya. Sebelumnya nggak tahu. Nggak. Pada waktu kejadian nggak tahu. Nggak tahu. Sehari setelah kejadian kamu tahu? 2 hari setelah kejadian dah saya tahunya Pak. 2 hari setelah kejadian. 2 hari setelah kejadian tahu. Kemudian taunya dari mana? Tahunya ya dengar-dengar aja Pak dari orang, masih ada kecelakaan gitu. Oh, masih ada kecelakaan. Iya ada kecelakaan, maksudnya dengar-dengar gitu. Oh, dengar aja. Ya, denger Bukan ada aja. sengaja orang memberitahukan. Bukan Pak. Oh, hanya dengar Hanya aja. dengar aja. Kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah, itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib. Aib ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan dah Pak jadi saksinya. Setelah penangkapan Iya. jadi saksi. Setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya, jadi saksi. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari dah Pak. 2-3 hari setelah Kurang lebih. penangkapan jadi saksi. Jadi saksi. Oke. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa? Sekitar jam berapa saya lupa. Cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Oke. Kamu Polsek. posisi di mana waktu Posisi itu? di rumah. Di rumah. di Rumah rumah. yang di mana? Di rumah yang di Cirebon, Pak, di Tangkil. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Iya, yang di Tangkil. Ditelepon. Ditelepon sama Aib. Ditelepon sama Iya. Aib. Aib udah Diantar. punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sampai sekarang? Enggak Nggak tahu. sama sekarang. Oke, yang jelas waktu Yang itu jelas Aib punya nelpon. nelpon. Nelpon Teleponnya saya. gimana? "Dek, anterin saya yuk ke Polsek," katanya. "Mau ngapain, Aib?" "Ya udah anterin aja," katanya. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar sebelum masuk BAP, di luar kan ada saya, Aib sama Rudiana. Nah, cuman saya tanya ke Aib, "Mau ngapain di sini?" Oh, kata saya. di telepon diajakin ke Polres. Diajakin Di teleponnya ke Polres. malam. Malam jam sekitar jam 7, setengah 7 lah Pak. Jam itu juga kamu jalan Iya jalan Pak. langsung. Iya, saya kan mikirnya kan Aib kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Oh, langsung dia minta diantar ke Polres. Minta diantar ke Oh, Polres. dia bilangnya minta diantar ke Polres. Ya minta diantar dulu Polres. Setelah dia diantar
diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya saya tanya mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi. Saksi apa kata saya? Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana kata saya. Nah, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja kata. Ikutin, saya diarahin. Oke, kamu diminta oleh Aep jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Aep yang ngomong ke kamu. Ya Aep sama Pak Rudiana juga ngomong. Aep dan Pak Rudiana. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aep dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan Pak. Soalnya kan Aep minta kamu diantar. Ya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aep dan Pak Rudiana. Ya, soalnya kan yang sering komunikasi maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aep Pak, bukan saya Pak. Oh. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung Pak. Saya bingung, saya bilang apa ini nggak keberatan kata saya. Kata dia ya udah ngikutin aja katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen Pak nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa? Sudah di dalam kan ya. Kamu bukan terposisi terdakwa, bukan Iya. posisi tersangka. Cuman saya bingung, sebelumnya saya takut, ada rasa takut Ada rasa kan saya takut. kan istilahnya nggak ngerti hukum Pak. Oke, nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah ya itu makanya Pak, saya makanya ungkapin di sini ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta sama jadi saksi, ya kan? Diminta oleh jadi saksi oleh Pak Rudiana dan Aep. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan Pak. Setelah masuk ke ruangan, Di BAP Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak melempar batu, bawa bambu. Nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aep masih tahu Pak. Oh, yang Aep, ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aep sama Rudiana ngasih tahu ke saya Pak. Dua-duanya. Tembak-tembak pangan aja pakai lamanya. Aep dan Rudiana Iya. mengasih tahu, Mengasih mengarahkan kamu agar mengakui, melihat Iya. ada anak-anak yang lewat, Iya. Ada anak dilemparin pakai dilemparin batu. pakai bambu, Pakai bambu. dan itu Diarahin. oleh Aep dan Rudiana. Iya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak Pak, 100% saya benar. Your hands up, everybody, for Rio Bajo. Seandainya warga Berani nanti bersaksi di baris Berani krim. saya Pak bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya seumur hidup. Tahu Pak. Kemudian di BAP. Di BAP. BAP-nya kamu ditanya atau Ditanya. sudah ada ceritanya? Ditanya Pak. Ditanya gimana? Ditanya, ya kamu nongkrong di warung? Iya, ya saya bilang nongkrong di warung. Sesuai skenario itu. Sesuai skenario itu. Yang BAP-nya anak buah Perudiana. Iya. Bukan Pak. Ada lagi Pak penyidik yang BAP-nya mah. Ada lagi Pak. Dari Serse. Dari Serse. Nah, kemudian kamu menjawab BAP-nya bagaimana? Jadi tanya skenario yang sebelum masuk itu Pak dikasih tahu kan nongkrong di warung. Nongkrong ada di warung. Jadi lem- kamu mengikuti alur cerita cerita yang dari- sudah dibuat oleh Parudiana dan Aep. Iya. Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? Penyesalan mungkin. Kamu dikasih upah. Enggak. Sama sekali. Sama sekali kamu sama dikasih sekali nggak dikasih upah. Terus setelah itu kamu pulang. Pulang Pak. Ya terus saya tanya sama Aep juga Pak. Heeh. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Aep, kenapa sih Aep malah beri kesaksian kayak gini kata saya. Kan bakal berat ke depannya saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya ya, saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Oke. Jadi Aep dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang Iya. Pernah penjara seumur hidup bilang karena gitu. dendam. Karena bilang dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Iya.